ulayat bangsa ini. Dulu leluhur kita memperjuangkan negeri ini dengan darah dan nyawanya, tapi bajingan-bajingan tolol, manusia jahanam dengan enaknya saja mengkapling-kapling, membagi-bagi tanah ulayat milik rakyat untuk asing dan asing. Ini biadab namanya, saudara-saudaraku. Ini biadab namanya, dan itu harus kita lawan. Sumatera Utara, Riau, NTT, Papua dan berbagai daerah lainnya. Tanah rakyat habis dikabling-kabling, tanah rakyat habis dikabling-kabling dengan kedok investasi. Itu mau investasi atau mau invasi? Kan bangsa kayak gini. Maka saudara-saudaraku, jangan lagi diam, jangan lagi takut-takut untuk menyuarakan suara perlawanan rakyat. Bila perlu kita jawab dengan people power. Itu kita jawab terhadap rejim jahanam ini. Rejim ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi, saudara-saudaraku. Rejim ini sudah tidak minta lagi didiamkan, saudara-saudaraku. Mau sampai kapan tanah rakyat dirampas? Mau sampai kapan rakyat diusir dari tanah ulayatnya sendiri? Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Rempang, itu juga yang akan dialami oleh rakyat Indonesia jika kita diam. Akan habis tanah-tanah ulayat di Sumatera Utara. Ada kasus namanya kita rumahan begitu kita dirampas dengan dalih membangun investasi. Kenapa? Untuk para investor negara ini dengan mudahnya menyerahkan tanah rakyat. Tapi kenapa dengan rakyat sendiri kok nggak sulit sih? Kok susah sih? Dulu ada orang janji waktu dia kampanye di Batam akan mengeluarkan sertifikat untuk kampung tua. Tapi yang diberikan saat ini adalah pengusiran rakyat dari atas tanahnya sendiri. Ini kan jahanam namanya. Ini kan brengsek namanya. Ini kan biadab namanya. Maka dari itu, saudara-saudaraku, tidak perlu lagi takut. Ingat, saudara-saudaraku, hidup hanya sekali. Setiap kehidupan pasti ada kematian. Namun sebelum kematian itu menjemput kita, sebelum kematian itu datang kepada kita, maka bersuaralah dengan lantang, berjuanglah dengan keras-kerasnya untuk membela hak-hak rakyat. Kita tidak perlu lagi takut-takut, saudara-saudaraku. Kakek-kakek kita berjuang ditembakin. Terus kenapa kita harus takut? Toh semua kita akan menghadap pada Ilahi kok. Toh kita juga semua akan menghadap pada Sang Pencipta kita kok. Tapi sebelum ajal menjemput kita, maka bergeraklah, berjuanglah sekeras-kerasnya, tunjukkan kepada rejim jahanam ini, rejim biadab ini, kekuatan rakyat sejati dengan people power. Itu yang harus ditunjukkan, saudara-saudaraku. Jangan takut dicap provokator. Jangan takut dicap provokator, karena provokator sebenarnya adalah
pemerintahan Jokowi beserta kabinetnya dan anggota DPR yang melahirkan undang-undang haram jadah. Itulah provokator sebenarnya. Kalau mau tangkap provokator, tangkap tuh Jokowi. Masa seenaknya aja pemerintahan yang ngasih tanah rakyat untuk investasi Cina jahanam. Itu provokatornya, itu logikanya, saudara-saudaraku. Gunakan logika untuk melihat itu. Jangan lagi gentar, jangan lagi takut. Kalau memang harus ke penjara, maka aku Niko Sialahi dari mulai bergerak dari dulu sudah siap atas itu. Bahkan ini gigiku setahun yang lalu menjadi saksi. Aku digebukin polisi, dipukuli polisi gara-gara membela tanah rakyat di Sumatera Utara. Jadi nggak perlu takut. Tuh bang kawan, masih ada di sini kawan, gua bergerak dulu. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu takut, karena ketakutan itu hanya ada di pikiran kita. Ketika kita memikirkan ketakutan itu, maka takutlah yang akan datang. Tapi ketika kita memikirkan kita bergerak untuk kemuliaan Sang Pencipta, maka tidak ada ketakutan itu, saudara-saudaraku. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Memang kita tidak seagama, aku kafir, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Hidup rakyat! Merdeka! Hidup rakyat! Takbir!